Pernah nonton teater dan ngerasa bahasanya aneh nggak? Kayak orang lagi ngobrol tapi omongannya itu nggak kayak manusia normal pada umumnya. Nah, itu bukan kecelakaan ataupun kesalahan. Itu disengaja dan ada alasannya. Hai, aku Jevira Yunata dengan akhiran NIM 1034. Coba kamu bayangin, kamu hidup di suatu desa dan tiba-tiba semua orang memutuskan bahwa kamu adalah penyebab setiap bencana yang terjadi. Kamu dikucilkan dan yang lebih menyakitkan, anak kamu ikut kena imbasnya. Nggak ada satupun itu laki-laki yang berani dekat-dekat ke putrimu karena nama keluarganya sudah terlanjur dicap jelek. Itu yang dialami oleh Ratu Natinggirah. Ini adalah cerita adaptasi dari legenda Calon Arang dan konfliknya nggak berhenti di situ. Itu meluas ke soal kekuasaan, tekanan sosial, sampai akhirnya berujung tragis. Sekarang pertanyaannya adalah, kenapa cerita seperti ini nggak disampaikan menggunakan bahasa yang lebih manusiawi, yang rasanya lebih akrab? Karena dalam tragedi klasik, bahasa bukan sekedar alat ngobrol. Bahasa adalah sinyal, sinyal kelas, sinyal kekuasaan, dan sinyal bahwa konflik yang terjadi bukan urusan dua orang doang, tapi urusan tatanan yang jauh lebih besar. Tokoh-tokohnya ada penguasa, bangsawan, dan tokoh spiritual. Kalau mereka tiba-tiba ngobrol santai kayak di warteg, seluruh alur ceritanya bakal runtuh. Formalitas bahasanya bukan kekakuan, itu adalah konstruksi dunia. Dan di dalam bahasa yang berjarak itu, isinya justru sangat manusiawi. Ketika Ratna Manggali mempertanyakan kenapa dia harus menanggung hukuman sosial hanya karena nama keluarganya, itu bukan lagi soal ibu dan anak. Itu soal bagaimana masyarakat mengucilkan seseorang yang dianggap berbeda. Penonton tidak dikasih jawaban, mereka dipaksa duduk dengan pertanyaannya sendiri. Karena temanya itu terasa sangat dekat sama kehidupan sekarang, gampang buat dibilang ini ada unsur realisnya juga. Tapi itu nggak tepat, kurang tepat. Drama realis itu soal bahasanya, bukan temanya. Harus pakai bahasa lisan sehari-hari dan setting yang domestik. Di sini bahasanya tetap formal dan puitis sampai akhir pementasan. Emosi para tokohnya terasa nyata, tapi cara mereka mengungkapkannya tetap klasik. Empati yang muncul bukan karena bahasanya turun ke level kasual, tapi karena konfliknya dibangun dengan sangat kuat. Tema yang relevan dan dialog yang realis itu dua hal yang berbeda. Jadi, Ratu Natinggirah adalah tragedi klasik yang konsisten dari tokohnya, bahasanya, sampai cara konfliknya bekerja. Yang bikin relevan buat penonton sekarang bukan karena ada pergeseran gaya, tapi karena temanya bicara tentang luka yang belum sembuh. Bahasanya mungkin kuno, tapi untuk masalahnya tentu saja tidak. Sampai di sini, saya ucapkan terima kasih. Dadah! Thanks for watching. Please subscribe.